Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan, dan tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, larut di dalam sepi. Oh kasih, jangan kau pergi. Masih ada masa gini nih podcast masa Gila masih ada aja bro suara hal tuh. Siapa? Gila udah bela-belain datang malam-malam cuy di studio di podcast. Iya nih. Nah podcast masa gini? Iya. Tapi ini lu lihat deh. Lu umur sekarang udah 40-an ada ya? 41. Dan dananya dong cuy lihat. Terus kendor. ada mas-mas. Iya. Enggak berat lu bawa mas. Berat sih tadinya. Gue cuma takut dicegatnya pas kesini kan. Iya. Mau dipegang bro. Ada masnya. Lewat bombang lagi. Sehat tapi bro ya. Puji Tuhan sehat bro. Lu masih sering nyanyi sampai kalau nyanyi sih masih ya, kadang-kadang masih lah nyanyi lah gitu. Cuma memang enggak yang manggung banget. Nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja gitu. Vokalis kamar mandi. Vokalis sama nyanyi-nyanyi vokalis meja makan gitu. Emang enak lagi buang hajat gitu sambil nyanyi, itu nggak bisa kan? Enggak, mandi sambil mandi bro. Maksud gue pas lagi ngeden nyanyi susah. Enak dong suaranya kan. Tapi kalau abis ngeden terus ada momen di situ lu nyanyi bisa tuh masih kenapa jadi bahas Harus jelas mau jual. Lu sibuk apa bro sekarang? Enggak ada kesibukan sih ya. Masih sibuk kan? Enggak. Orang gila sibuk, jalan-jalan. Berarti udah Cari karet udah kesibukan dia Gitu aja udah mapan lah ya. Amin ya kan. Enggak. Aktivitas gue lagi ngukur jalan aja bro, tiap hari ngukur jalan. Lagi narik. Berarti bisa bareng sama orang gila lagi nyari karet, nyari plastik. Gue meteran yang didorong baru gitu kan. Bisa. Ya gue lagi ini aja sih, lagi narik aja. Narik tambang. Enggak dong. Oh enggak, lomba. Maksi. Jadi ojek online sama taksi online juga. Apa fake taxi bukan ya? Enggak dong, itu enak bro. Cuma nggak ada di Indonesia, nggak ada. Itu perlu tuh. Siapa? Tolong lo mau buat pejabat sama menteri-menteri, orang anggota DPR tolong ya. Adakan fake. Kenapa kalau aja kan ada peluangnya? Fake taxi di motor gimana bro? Enggak, maksudnya pakai mobil ya, pakai mobil dong. Kan taxi. Ngomong jelas. Kan kita bahasnya taxi nih, taxi kan udah pasti mobil lah. Kalau motor nggak mungkin. Gimana cara Penumpangnya madep, duduknya di depan gue, madep belakang ya kan, madep ke gue gitu kan. Lu ternyata temen CS lu ya, SMA ya? SMA. Kadang dia cengengesan. Kadang ngecek. Main CS. Oh iya. Udah jangan tambahin ntar gue bingung. Masih ada lagi. Lu emang SMA, dari SMA lu dekat? Dari SMA kelas 1 ya? Kelas 1 gue sekelas sama Adit kan. Ngajakin bolos. Oh dia nih? Iya. Enggak sih, sebenarnya sih gue nggak ngajakin ya. Inspirasinya dari Adit. Cuma akhirnya gue ungkapin gitu kan. Gue lebih percaya itu sih, inspirasi dari Adit. Bolos di rumah. Dia ikut bolos. Iya benar ya. Karena rumahnya Adit dulu tuh nyaman banget bro, serius.
Jadi kalau udah nyampe di rumahnya Adit tuh bawaannya tuh adem, sejuk. Jadi nggak mau mager ya? Iya, jadi ya udahlah bawaannya gue kalau berangkat sekolah kan siang ya dulu kita sekolah siang tuh jam 12 kan lagi panas-panasnya matahari di atas kepala kan. Rumah hantu nggak nyaman lah. Apalagi rumah miring. Coba lu masuk oleng bro, gitu kan. Mau muntah lo masuk rumah miring. Iya, jadi kalau ke rumah Adit tuh adem gitu kan, dia mau ngantuk gitu kan. Apalagi biasanya gua kalau ke rumah Adit kan, kalau datang tuh nyokapnya lagi masak. Masak apa bu? Gitu kan. Terus makan, udah kelar makan. Gitu. Homi banget ya, rumah dia sih saya yang enak gitu. Iya enggak, rumah dia emang bener di rumah lu tuh homi banget. Jadi homi banget. lu mau tamu kayak gimana disambut sama keluarga tuh. Betul, kayak keluarga sendiri gitu ya. Emang dari dulu begitu kan? Itu dia. Terus momen kedekatan lu dari lu gimana tuh? Lu bisa tiba-tiba deket sama Dia yang deketin gue duluan. Gue naksir dia dong. kok jadi kayak sesi Makanya kan nanya sama gue yang jelas. ya kan lu bisa kedekatan pertemanan lu awalnya kayak gimana? Lu kan sekelas katanya nih, ya kan? Terus lu gimana awalnya bisa jalan bareng kayak biji? Ya, bijinya menjalan. Biji mana? Gantung bareng. Iya, tapi kan ketika kita jalan dia ngikut terus tuh, ya kan nempel, ya kan? Iya juga. Jangan dipraktekin deh. Ya gimana lu? Ya awal dari ya lo yang jawab Kak. Apa gua? Ya lu yang ditanya. Lu yang ditanya. Awal sih karena suka binatang. Dua suka binatang. Oh, lu juga akhirnya Hobi. Tapi lu dulu apa dia dulu nih? Bareng kayaknya. Bareng lah. Jadi ketemu udah sama-sama emang suka binatang. Jadi ketemunya awalnya udah sama-sama suka. Awalnya itu binatang. Ya melihara hewan lah. Makanya lu ngerasa berdua sefrekuensi. Iya, Ini ngomongnya anjing. Oh, gara-gara emang lu suka binatang Iya, ya Jadi sebenarnya. nggak salah. Iya nggak salah. Nggak salah, jadi kalau tiba-tiba gue bilang anjing lu gitu kan, karena emang kita suka gitu kan. Lama-lama jadi pukul-pukulan gitu. Lu serius sih gitu. Karena tentang hewan jadinya kita nggak tersinggung. Ya udah biarin aja itu bercanda. Kalau lu dan Iya itu, Kemudian? karena dari hobinya sama melihara hewan, terus sama kedua, gue seneng di musik ya, seneng di musik. oh iya. Jadi dulu kan gue bikin band sama Adit, gitu, bikin band. Dulu masih sama Septiano ya, Septiano tapi nggak tahu Septiano. Ano ya. Sama Ano udah sekarang di luar negeri Ano. Iya, ntar ngobrol sama kita. Katanya ke Thailand konferensi plastik ya. Septiano kita ngobrol di podcast. Iya boleh tuh Septiano dia. Sini. Sini. Nggak sama lu. Dulu sama Ano sama Acung. Acung. Ikut juga. Oh sempet ikut. Padahal sempet. Acung nggak satu SMA sama lu kan? Enggak. Jadi gua dikenalin Acung tuh sama Koral, Adit. ya. Jadi di studio Koral ya. Jadi Koral yang pas masih udah di Ganesha apa pas Proklam. masih di Proklamasi? Proklamasi. Oh udah lama banget itu ya berarti ya. lama banget itu. Jadi Di Jalan Baru ujung apa? Studio 6. Sudah 6. Nah, Studio 6. Kalau yang di Merapi itu Roxy. Oh Roxy ya dekat-dekat itu Ya, ya. jadi itulah karena gua sama Adit senang musik, terus kita bikin band sama Ano sama Acung. Terus dulu ada vokalisnya kita namanya Aksan ya. Gitu. Aksan. Itu sebentar doang. Sebentar doang. Ada 5 menit nggak ada. 3 menit. 3 menit udah keluar dia. 3 menit udah keluar gitu kan. Si Seba ya. Ya, vokalis ceweknya dulu ada Seba, Saya sempat tinggi. sempat Mona juga itu ya. Mona. Namanya Mona. Yo. Mana? Itu Nona dong Nona. Dia main apa di band Adit itu? dulu bass, Adit basis. Lo basis cuy. Adit bass, Ano gitar. Iya, bass, Iya. bukan bass bencong ya. Iya. Bass bencong. Cuma ditarik. Iya. Dulu vokalisnya. Enggak, gua justru main drum dulu. Gitu. Gua main drum, gua sempat main drum. Jadi vokalis tuh. Jadi dulu tuh ceritanya setelah perombakan lah ya, Acung nggak gabung di kita lagi. Iya. Acung nggak gabung di kita lagi. Jadi gua bertiga, gua Adit sama Ano, terus Aksan tuh 3 menit keluar udah cerot udah deh keluar gitu kan. Cebok. Iya. Terus yang vokalis kita perempuan juga udah cabut, nggak bisa gabung lagi. Ya ini kita bertiga nih, nggak mungkin kan ngeband cuma bertiga gitu kan. Iya. Drummer, bass sama Suling. gitar. Oh, Suling. Ano main suling ya. Iya. Terus. Nah, jadi kan nggak ada vokal gitu kan. Nah dulu gua coba ngerangkap sambil vokal. Lu main drum sambil Iya, vokal. tapi susah juga bro, karena gua bukan Eza Yayang ya kan. Susahnya ini patungan jadi double. Nah itu dia juga. Dia merangkap vokalis sama Iya. drummer gitu Iya, ya. Gua kalau patungan gua bayarnya. Iya. Drum juga, vokal juga. Terus akhirnya kita ya di sekolah dulu ada grup band lain juga. Sampai akhirnya ketemu
dua personil, ada Teku sama Gisda. Nah, masuklah Teku sama Gisda, Teku di melodi, terus Gisda main drum, gue beralih lah ke vokal. Akhirnya gue juga termasuk bagus tuh main gitar ya. bagus, jago banget ya, jago banget. Diajakin mau. Itu gitaris lu. Julukannya apa sih? Slash ya. Slash. Slash ya. Slashnya tuh Gip dulu. Terus lalu tambah dia belajar. Jadinya keriting bro. Enggak. Jadinya keriting. Bonding. Dia ibaratnya ya maksudnya keadaan uangnya ya nggak seperti yang lain gitu, maksudnya Iya. seadanya gitu kan. Terbatas. Dia belajarnya dari temennya dia yang kursus Pak. Jadi dia pinter juga dia ya. dengerin kaset rekaman. Iya. Didengerin ngulik Bekas materinya temennya yang kursus itu. Iya, itu dia. Pelajarin tuh sama dia. Gitu. Sampai dia bisa. Ini ya, Kupingnya jernih banget. Mahal ya. Pak, dia mahal. Bisa cepet nangkep lah gitu ya. Iya. Itu. Terus akhirnya akhirnya ya gue beralih lah jadi masuk vokal. ke dua personil itu gue Dan pindah ke vokal. Dan Cuma- sama Ya cuma dulu pas gue di vokal lagunya nggak ada yang barat bro. Oke. Karena bahasa Inggris gue nggak jago Oh, gitu iya, kan. Jadi iya. ya lagu-lagunya ya lagu-lagu Indonesia Indo. gitu kan dulu. Caboinnya padi ya. Padi. Padi, slang gitu kan. Jamrut. Riff, jamrut. Jamrut tuh Jamrut yang apa ya? Yang berakit-rakit ya? Berakit-rakit. Karena emang emang gue lebih seneng jiwa gue lebih seneng ke rock gitu. Tapi band lu sendiri genrenya kemana nih dulu? pop rock. Pop rock larinya. Pop rock, ya. Pop rock ya bukan yang itu Didi. Itu Oh, pop iya. rock. Pop rock. Gitu. Apa lagi? Kalau Kalau yang di 21? Oh, popcorn. Gue tadi mau ke situ tuh, ya kan, cuma gue yakin kayak udah diambil sama Jarwo, ya kan. Dan Iya. Ya belum ketemu. Nanti seiringnya berjalan waktu pasti oncom. ketemu. Panggilannya oncom. Iya. Di rumah Lu sering gaduin oncom apa? gue doyan makan oncom. Enggak, dia beli lontong. Jelas nih. Selalu isi Makannya oncom. oncom. Lontongnya Gimana ya beli lontong tapi makan Lontong isi oncom. Nah ini lu kalau Iya. ngomong di gelas dong. Gue selalu beli lontong isi oncom. Oncomnya gue makan, lontongnya gue buang. Gitu. daun lontongnya dimakan. Oh, gue kira daun lontongnya dikantongin. Berangkat jadi duit. Ya karena suka itu jadi di rumah gue panggilnya oncom. Oh gitu. Tapi bener tuh ya, gue pikir lu bercanda. Bener, Cong. Bener. Cong. Iya. Saya ingat aja gue. Ya jadi itu alirannya kita pop rock. Ya, memang ya jiwa gue lebih senang aja kalau nyanyi harus teriak tuh kayak ada kelegaan sendiri gitu dari lepas lah, lepas gitu. banget gitu. Tapi lu pernah nggak sih nyanyi ambil buka celana gitu? Nggak pernah. nyanyi nggak pernah. Gue ngeri disensor bro. Oh, iya. Kan kalau lagi manggung. Play kan, play tuh bro. Ya, emang iya sih. Cuma lu gitu deh, lu basis kan tuh pernah lu gitu. Pemain ambil Oh, enggak. gitu nggak pernah ya. Gak se-ekstrim itu. Nggak se ekstrim ya, iya. Karena kita di Indonesia bro. Iya. Kalau di luar mungkin Digerebek langsung bebas aja kalau kita di Indonesia wah Ormas. jadi ya sama kayak dibubarin bisa bisa lah. sih pinggir Nah, jalan kali ya. Tapi sempat ikut festival nggak sih lu dulu tuh berdua? ya ikut Awalnya guru BP ya, nah, kita obrolin ke guru BP, gua ada Guru BP. pentas di sini gitu kan, ada acara pagelaran gini, ya udah bikin proposalnya, bikin kita tuh yang rapi segala macam buat ngajuin ke kepala sekolah. Ternyata tembus tuh proposal kan. Ini pas dulu itu GIP ya? iya di di budget, yang lain pada belajar, ya kita Lu ke band. kita Gila, keren juga. karena emang udah didanain bro dari Iya, sekolah. yang lain tuh ngeliat lu iri tuh. Jadi akhirnya mereka Iya. mereka Ada yang bikin lagi band tandingan. Bikin- Benta ya, Kalau band tandingan. bikin proposal akhirnya nggak tembus kan. Nggak tembus. Karena memang udah keduluan kita yang bikin gitu. Oh, bukan duluan kali, karena lu mungkin secara kualitas band lu lebih bagus juga kali. Ya mungkin kali ya. Nggak tahu juga sih gitu kan. Kalau gue sih mikir gitu. Kedepannya tuh pas kita kabarin lagi ada acara lagi begini-gini, itu kasih uangnya aja, udah nggak bikin proposal lagi. Karena Udah percaya, pihak sekolah percaya. udah keras sama band lu gitu ya. Tapi lu ikut gak sih pas lu main tuh di mana tuh pertama kali festival tuh? Kita dulu pertama main itu di Stadion Mahakam tuh. Wih, Itu Mahakam kita Blok M. sebelum Mahakam Blok M. Sebelum di ini Balai Rakyat ya? enggak di Apa ya? Di BR Balai Rakyat. Iya, di Balai Rakyat di Masmer. Iya, SMP 4 kita SMP 4 itu. Bulu tangkis. Itu kan memang setiap tahun ada tuh ya setiap Iya, biasanya dia 17-an. Ekstra praktek ya? Berarti iya ekstra praktek ya. Pokoknya Ujian lah. selalu ada lah dia di setiap tahun tuh selalu ada itu event itu kita pertama ikut di situ.
Terus kedua yang di Stadion Mahakam ya. Enggak, belum. Yang Belum. ini. Apa di Depok 1 ini? tuh yang belakang danau. Oh, apa kalau itu undangan? Oh, free, undangan. Itu undangan. Oh, Jadi, akhirnya jadi guest star tuh. iya, jadi kita bintang tamu, cuma posisinya kita salah. Salah. Ternyata Acaranya tuh pang Anak gitu kan. pang. Acaranya anak pang gitu kan. Rame banget Lu anak poprok pang. sendiri tuh. Kita poprok gitu kan, bingung gitu kan, mau Bener. bawain lagu apa gitu kan. Bener, akhirnya apa? Akhirnya kita bawain lagu, ya mau nggak mau ya, gue belajar bahasa Inggris sambil lihat teks, kita bawain lagu Welcome to Jungle. Jungle sama ini jamrutnya berakit-rakit. Jamrutnya berakit-rakit. Akhirnya ya Itu di situ pecah. pecah, akhirnya pecah juga gitu acaranya. Jadi kayak tadinya kita ragu-ragu kan, ini anjir, ini acaranya pang eventnya pang gitu kan. Lagu apa? Kita nggak tahu gitu, maksudnya kita Cepet. nggak tahu. Akhirnya udahlah, kita mainin dulu pertama Welcome to Jungle kan. Habis main pulang. Dengerin rusuh ya. Masa Iya. Karena iya. Setelah itu Di baru danau. lagu Jamrut udah selesai, kita cabut. Jadi itu band undangan lah. Habis itu baru yang kita di Stadion Mahakam itu dulu sponsornya Sonsi ya, sponsornya. Swansea itu vitamin C. Iya, vitamin C. Sponsor itu acara apa ya? Masih ada sih? Masih. Masih. Di minimarket ada. Bisa. Boleh tuh. Kalau mau Iya, sponsor ya. sponsor. Ya, jadi itu acaranya eventnya 17-an ya kalau nggak salah. 17. Event 17-an Kota Depok. Jadi ngadain itu, Festival. kita main di situ. Itu ada kita bawain, ini sempat bawain lagu sendiri nggak sih? Ada ya. Di situ ya. Jadi kita bawain lagu sendiri. Karena dulu kita nggak cuma terfokus kita ngeband bawain lagu orang, udah gitu. Jadi kita mau band kita nih ada isinya gitu, ada karyanya. Iya. Buat mental juga lah. Akhirnya waktu itu memang idenya adalah gua sama Adit dulu yang bikin lagu berdua. Setelah jadi kita ngumpul semuanya personil, cari nadanya gitu, aransemennya udah dapet. Ya akhirnya mulailah tuh nyicil bikin lagu lagi sendiri. sampai akhirnya kita udah terkumpul satu album ya. Jadi Wih, banyak. ada 12 lagu. Berapa? Iya. 11 atau 12 lagu gitu kan. Ada yang karangan Gisda juga. Ada karangan dari si Tapi semua Gisda itu juga. udah udah sampai proses tahap Belum. recording. Record udah. Recordnya udah. Udah ya? Record Tapi udah, biasa, cuma udah CD dong. Kaset sama CD. Cuma CD itu kan waktu itu yang mau dimasukin ke Sony Music sama bokapnya Gisda, akhirnya nggak jadi. Oh iya, Gitu. iya benar. Akhirnya nggak jadi itu. Oh, lu udah sampai situ ya? Mana nih CD-nya? Nah, itu makanya CD-nya nggak ada, tapi kasetnya juga nggak tahu siapa yang pegang kasetnya itu. Kasetnya ada, gitu. Lupa tuh. Udah sampai di situ, gitu. Iya, bener. Kita udah bikin rekaman itu. Ya itu, ya mungkin memang belum jalannya ke situ kan. Tapi pencapaian paling tertinggi band lu nih dulu apa tuh, Cek? Pencapaian tertinggi ya dari festival sama terakhir kita sebenarnya sih nggak lolos juga, nggak lolos. Di kampus Said juga kita sempat diundang di kampus Said banyak untuk yang isi ikut acara. ya, dari anak ini kopet juga ikut kopet Oh, juga Jadi dulu ada ya, jadi ada beberapa juga teman-teman kita ngikut gitu kan. Jadi jatuhnya kayak iya Kayak- fansnya yang ikut Jadi gitu, kayak udah band profesional gitu, gitu kan. Kayak bawa fans gitu, terus ada yang bawain alatnya kayak gitu. Jadi kayak udah profesional aja gitu kan. Ya halte kita sempat itu kok, kita sempat yang ikut nggak yang festival di apa Cirende itu yang apa audisi di Cirende malam-malam dulu sama Septiano yang di Green A Studio yang buat Itu acara. acara apa tuh? Jadi dulu tuh kalau nggak salah buat masuk di itu dulu kayak buat Dream Band apa kalau nggak salah Dream Band atau apa gitu ada Dream Band, acaranya Dream itu Band. memang buat kesana kan. Nah, tapi nggak, karena itu kan banyak banget ya, ribuan apa kalau nggak salah, jadi ya kita nggak lolos sih, cuma memang kita ribuan ya. jadi Ada nggak gua? sempet ya Iya, itu ada 2.000, 4.000, juga ada yang 5.000-an lagi ada. 9.000. Tapi ya itu satu kebanggaan kita, maksudnya kita udah sampai di titik itu gitu. Walaupun kita nggak masuk, tapi tetap momennya lu dapet lah Momennya ya, dapet. semuanya ya, momennya dapet. Masa SMA-nya kita ya positif lah. Gitu. Di hal yang positif. Kali ini kesibukannya ke band. Terus pas udah habis itu tuh, berarti lu emang suka jiwa lu seni ya, ada jiwa seninya di situ ya? Iya, gue sebenarnya sih lebih, ya jiwa seni gue lebih ke musik ya, karena bokap gue dulu itu dia kerja di perusahaan rekaman musik. Oh. Jadi dulu namanya ada Hin Collection di daerah Hin Collection. Hin. Iya, Hin Collection itu dia di daerah Taman Sari.
jadi di Jakarta, di daerah Taman Sari. Nah bokap tuh dia bagian produksi, jadi setiap pulang pasti selalu bawa kaset. Oke. Dan gue dari kecil tuh dicekokin semua lagu, mulai dari keroncong, terus lagu pop, Oh, lu makan semua itu, semua pokoknya. genre itu sampai dulu gue Kan ke nasi. iya pakai nasi, kerupuk dikit pakai ini, pakai bakwan ini. Ke bawah. Ntar lontong lagi. Ya, Lagi ojong lagi lo makan. Iya, cuma dimakan, lontongnya dibuang. Iya, daunnya dikantongin. Bawahnya diliatin. Gue makan kapan ntar ya? Ya jadi di gue selalu dicekokin dengan lagu-lagu gitu kan. Sampai dulu tuh gue kecil dengerinnya lagu gue tuh Apa itu? Lu inget nggak? Pokame-ame. bukan. Belagu Wah, ame cucu-cucu. pasti, wah ame pasti tuh. Ini kayak Scorpion, terus Kiss gitu kan, terus Queen. ya itu Queen, terus kayak ada Papa sempet- Tibo. Bukan abang itu tuh yang abang tukang bakso ya, abang tukang bakso gitu kan. Gua aja lupa tuh Papa Tibo. Papa Tibo. Yang namanya lupa. Ya jadi lupa. band-band legendaris lah. The Purple, jadi ya, di situ jadi mulai Kebentuk lah ya lu ya. gitu. Jadi gue kebentuk terus akhirnya gue seneng gitu. Yang gue lihat tuh kayak musik nih enak gitu, asik juga gitu kan. Dan gue bukan tipe yang apa ya, kalau orang kan ada yang gue alirannya ini gitu. Gue menikmati semuanya. All round aja ya. semuanya. Ini nggak aliran sesat kan? Enggak. Enggak dong. Jangan. Enggak, ya. Bahaya. Bahaya. Sempat mau masuk tapi nggak ada yang nawarin gitu kan. Oh gitu. Enggak. Coba untuk teman-teman yang mungkin Jangan. kan Rekrut nih, rekrut. Iya rekrut. Nah, nambah satu member. Ada komisinya kan? Itu. Berarti udah memang dari keluarga lo memang sudah ada yang bergerak di dalam industri musik Iya. juga sebelumnya bokap itu Benar, ya. dari bokap. Oke. Jadi dari situlah udah kebentuk. Jadi darahnya ngalir ke lu nih. Ya karena gue anaknya kan. Iya. Mungkin kalau gua anaknya juga Kalau juga mungkin iya, adiknya. mungkin ke gua juga. Kalau ke Adit juga mungkin ke Adit juga. Iya. Iya, kita 3 bersaudara. Halo, kita 3 bersaudara. Ih, jelek banget gitu dia, nggak lucu ya kan. Terus bro dari situ momen-momen selain musik ya, apalagi sih bro, lu suka apa sih? Kayaknya lu unik banget kan kalau Cewek, Din. Iya gue juga suka. Emang lu nggak suka? Suka. Kalau nggak suka cewek bahaya gitu. Bahaya. Art gitu, art seni gitu lu suka nggak sih? Gue seneng kayak yang berbau seni gue seneng. Lukisan, patung gitu kan. Bagaimana cara lu menikmati sebuah seni? Kalau lu kayak gimana? Contoh nih ya, contoh kayak kita bicara masalah art ya, seni ya. Seni gambar lah. Gambar kita nggak berbicara mengenai lukisan. Kalau lukisan ya, dasar lah ya, maksudnya semua orang juga paham. Oh lukisan tuh dinikmatinnya tuh perpaduan warna, gitu kan. Goresan kayak gitu. Tapi gue lebih ke ini, art itu ke tato. Tapi gue lihat lo waktu itu ngegambar bikin gunung 2 begini, jalan tol lurus, terus ada mataharinya begitu. Ada burung, Iya, ada burungnya 3. Lagi males, Oh, gue lagi males aja. Lu Maksudnya pura-pura doang. nggak ada ide kan. Udah gue gambar kayak gambar waktu gue TK aja kan, wah gunungnya segitiga gitu. Burungnya masih hidup gak? Ya, Udah, Mas, udah, lu enggak ada. Oh, burung ini hidup. Ada 3. Dengan kita. Jadi Nggak, maksudnya burung kakak tua. ya kayak kita bicara seni gambar ya, seni gambar nggak hanya lukisan. Yang tadi gue bilang tato. tato. Apa? Kenapa lu suka tato tuh? Kalau dulu tuh kan orang konsepnya tuh kalau melihat tato itu adalah berhubungan dengan kejahatan. Kan? Pelak, pemberontakan, kejahatan gitu kan, yang kriminal. Tapi kan akhir-akhir ini kan tato itu jadi sebuah kayak karya seni yang ada kepuasan tersendiri di diri orang itu. Jadi kayak satu bentuk ekspresi, gitu kan. Contoh kayak lu misalnya nih, gitu kan, lu ada tato kan. Jadi mungkin ada tato pertama Ada yang maknanya lah lu gitu ya. bikin ada maknanya atau ada kepuasan yang menggambarkan ekspresi lu saat itu, gitu. Betul sih, itu Kayak gitu. Jadi ya gue menggambarkan seni itu adalah satu ekspresi yang ada di dalam diri yang bisa dinikmatin gitu. Lo paling hobi kan kalau tato itu kan setahu gue banyak stylenya, ada yang style Jepang gitu kan, terus ada yang kayak biomechanical yang kayak robot. Lalu lebih suka ke arah yang mana tuh bro kalau gitu bro? Nah dari dulu tuh gue sebenarnya lagi nyari satu gambar tuh yang
dulu gue pengen bikin tato, cuma nggak kesampaian sampai sekarang karena gue memang gue mau Bidang tatonya nggak muat. Tangannya kecil. tangan gue kecil lagi kan. Aku juga kecil. Jadi cacing. Terus digambar Nggak muat. serigala jadi kecil banget. Kucing meo. Iya, Gua makanya. aja ini gambar Jimi Hendrix jadi Benyamin. Suwe, gue udah cengin mulu tuh gambar. Nih Benyamin, ini Benyamin kata dia tuh kan. Ini Benyamin, iya kan? Oh iya benar. Kecil Benyamin. Iya, Gua keluarin Benyamin. juga Little Wing nih. Iya kan? Nah, gila deh nggak pada tahu ya kayak gitu. Iya. Cuma belum ada yang gue dapat gambar yang pas gitu. Jadi dulu gue sempat kepikir gue pengen bikin gambar Tinkerbell. Oh, Tinkerbell ya. itu peri yang kecil. Peri ya kan. Nah, dia kan tuh lincah banget gitu kan. Kalau peri kasih betadine aja. Peri cuy, peri. Wow. Jangan. Jadi itu. Cuma dari semua gambar Tinkerbell yang gue lihat tuh semua monoton gitu. Nggak ada satu yang spesial gitu. Gue pengen tuh ada yang spesial yang iya di gambar itu tuh nggak ada Kasih telur tiga. Di gambar itu kasih telur Bukan tiga. mungkin contohnya kan umum ya, maksudnya kalau Spesial. gambar Tinkerbell tuh umum. umum gitu. Coba lu bikin kayak Tinkerbell lagi boker misalnya gitu Iya. kan, nggak umum tuh. Cuma gue ngeri tuh. Kenapa cuy? Ya kan, ya kalau misal nih contoh kan, gue gambar misalnya di belakang gini ya, pas gue keluar baju disiram orang. Iya bau kayak gitu. Bau pas lihat anjing Tinkerbell Lu gitu. Lihat dari guyur. Lu Tinkerbell lu lagi boker gitu kan, disiram Dia air. kan, dia kan kecil bro, tainya kan kecil. Ciumnya paling bau kecut lah ya kan. Tai cicak kayak bau nggak enak. Padahal kecil. Tai Iya. kambing juga cuy. Tai kambing. Tapi yang lebih parah tai kucing. Enggak, ini gue serius ya. Tapi bener ya, Bro, kayak kenapa bisa asem gitu ya? enggak. Uniknya tai kucing tuh gini. Coba deh lu kalau nggak percaya. Itu tai kucing kalau lu nggak usik, nggak bau. Tapi giliran lu pecahin, bau cuy. Kayak ini ya, kayak ranjau darat gitu. Nah, Berapa kali lu Ranjau pecahin? darat tuh kalau diinjek kan meledak. Berapa kali lu mecahin? 3 kali lah Tiga pernah kali. tuh. Apalagi yang nempel di rumput ya, yang malamnya habis makan tikus gitu. Kenapa jadi ngomong tai? Iya, tato lagi ya, tato balik lagi tadi tato ya. Tapi ada yang enak dari luak kan? Kopi luak enak dari tainya luak kan? Iya, tapi kan nggak Gua kayak makan juga. biji kopi. Makan biji Kopi, tetap kopi bro. Kopi. Tapi Iya, mau nggak gue bikinin? Nanti kucing gue suruh makan Jangan biji nih, kopi. kayaknya agak asem gitu ya, ada bau-bau ngen. Jangan, kayaknya nggak usah, nggak usah. Udah kita lewatin aja ya masalah pertanyaan ini, kita lewatin aja. Udah lah, pertanyaan. Kita kembali lagi ke tadi ya, Ya, tato itu, Jadi balik lagi. karena belum ada gambar yang pas, sampai akhirnya ya gue belum memutuskan untuk gue mengaplikasikan sebuah tato di. Tapi sorry, bro, gue potong. Jadi kenapa itu kan tadi lu memposisikan sebagai orang yang ditato ya gitu ya kayak gue ya. Kenapa lu nggak jadi artis tato aja bro? Yang tadi Adit bilang, gue gambar gunungnya bentuknya segitiga gitu kan, terus jalannya garis lurus. Nah, gue ngeri kan tiba-tiba orang minta bikinin gue, misalnya contoh gitu kan, bang, saya gambar naga gitu kan. Lu kan tahu dong kalau tato gambar naga kan lingkar-lingkar kan, Di atas. Ya, di sini ekornya, kepalanya bisa di leher gitu kan. Iya bener di sini bututnya, di sini kepalanya, bisa nyambung ya kan, Kan gitu. Nah, gue ngerinya pas gue gambar gitu kan, ini buntut garis lurus bro, pakai leher Cuman gitu kan. gitu doang ya, cuman gitu Iya. doang ya. Iya. Lagi stretching Iya. naganya. Naga. Gue ngerinya kan orangnya Ring kamu kan pegel. ntar gue ngelinya kan komplain kan, bang, gue mintanya tato naga ngelingkar, kenapa lu bikinnya tiang listrik gitu. Jadi enggak lah, Oh jadi memang lu nikmatinya sebagai seni aja, ekspresi dari diri gitu. Oke, Jadi oke. sempat juga gue dulu pengen apa, kalau zaman dulu tuh kayak nama pacar ya, nama pacar gitu, Iya. taruh di lengan, pakai tulisannya yang agak-agak apa. Ntar kalau lo ganti pacar gimana? Nah itu dia, gue kepikiran, Ganti tangan, ganti ya kan, tangan. tiba-tiba bubaran kan. Menurut gua Mau diapain kan menurut gua gitu. cuman orang bego sih ya yang ibaratnya Iya. sampai dia berani naro apa namanya nama inisial Iya, atribut iya. untuk ceweknya. Walaupun juga sebenarnya gue juga ada sih kan, berarti gue orang bego juga. Tapi gue bahasa Jepang gitu, orang kan jadi nggak ngaruh Iya. gitu. Nggak semua orang ngerti. Iya, nggak semua orang Jepang yang ngerti itu. Nah itu dia makanya. Kalau orang kita nggak ngerti. Cari orang Jepang siapa? Cari orang Jepang. Oh, iya, ntar deh, Nah, nanti kita cari orang Jepang. ada nanti bro. Hai orang Jepang, datanglah ke sini. Oh iya, enggak dia banyak. Jangan datang lagi sih. Udah datang sini kita udah dijajah udah setengah tahun. Sudah datang lagi. Jangan lah. Tapi itu menarik tadi ya yang lu bilang. Kalau zaman dulu itu kan orang mendeskripsikan tato itu adalah orang-orang rebel, Benar. yang preman gitu kan. Padahal kan belum tentu bro ya kan. Nggak belum tentu juga Iya. karena mungkin dulu itu residivis
setiap habis masuk di sel Iya. pasti ditato gitu kan. Iya. Mungkin sebagai tanda lah atau Iya itu simbol gitu. Tanda atau bahwasanya dia simbol. udah pernah masuk gitu Iya, sebenarnya. iya. Tapi lambat laun kesini-sini akhirnya tren kita dijadikanlah tato itu ya itu tadi sebagai bentuk Ungkapan ekspresi. luapan ekspresi. Nah, lu menanggapi hal tersebut itu kayak gimana, bro? Iya. Ya seperti itu tadi, maksudnya kayak apa yang lagi ada di dalam diri itu ya diungkapkan melalui satu buah gambar. Enggak, maksud gua yang tadi kalau dulu kan dinilainya itu sebagai aksi kriminal Iya, gitu kan. Nah, kalau sekarang ini menurut lu Iya, karya seni, Karya seni ya, karya seni ya, lebih ke seni ya. seni lah, seni menggambar gitu. Cuma kan memang Seni dan kayak budaya. seni dan budaya? enggak juga Karena- dong. iya, Bro. karena tiap-tiap kalau budaya budaya- dia gambar wayang tadi sini. Enggak, tiap-tiap budaya kan beda Pak. Ya, ada Iya sih. etnik. Oh iya, benar-benar. beda. Karena, Iya. kultur, Iya, betul. waktu sekolah pelajaran budaya jarang sering masuk dia. Iya sih emang. Bolos mulu. Pelajarannya berat kali, suruh nari lu enggak gitu. Nari kecak gitu udah. Iya benar-benar. Kayak contoh ya tato suku Dayak dengan Papua. Nah, Iya beda. Bahkan kan sampai gue denger yang apa sih orang-orang bule tuh rela ke Dayak Dayak. buat bikin Iya, bikin yang tato raja. kulturnya mereka Raja, itu iya. kan diketok-ketok Oh, gitu iya. kan. Tapi gue ada padahal Natural. Iya diketok-ketok nggak dibukain, nggak tahu orangnya tidur. Iya, kita ketok gitu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu kan, kita orangnya tidur gitu kan. Kacau. Iya, kalau gue inget zaman itu, lu pernah denger nggak sih zamannya Petrus, bro? Oh iya. Jadi yang dulu tuh orang bertato tuh toto diculik-culikin, hilang, tiba-tiba ketemu udah di tempat sampah, udah nggak bernyawa gitu. Iya. Ya itu kan maksud gue yang keresahan kenapa para orang tua, ya sebenarnya ini bukan membenarkan, ingat ya catat disclaimer dulu, ini bukan membenarkan tato ya. Ya. Cuman maksud gue sempat ngerasain ketika gue ditato itu, stigma orang tua gue itu ke gue tuh Negatif. ya negatif karena Benar, berkaca dari hal yang Petrus itu. Iya, itu cuy. dia. Petrus itu. dari yang masa lalu Iya, gitu. itu Jadi dia. orang tua itu nggak menilainya ke situ. Jadi nggak menilai ke yang kita sekarang gitu. Padahal kan kita Budaya sekarang ya kita seni kan- budaya itu gitu. Budaya kita kan nggak arah ke barat kan, ke timur. Benar. Gitu. Tapi kalau lu misalnya ada tukang tato nih, ya kita berandai-andai aja gitu. Bro, badan lu gue jadiin kanvas dong gitu. Ya kan? Lu mau gambar apa bro, di badan lu, bro? Gue dari dulu seneng. Sebenarnya gue dulu selain Tinkerbell itu, gue mau gambar salib sebetulnya. Nah dulu gue Di sempat mana? Di bagian mana? Kalau dulu gue sempat mau di punggung. gede tuh ya. Kalau gede jangan bro, berat bro, mikul salib bro. Oh iya, berat. Itu aja emas aja nggak habis-habis kan Iya. mikul emas tuh. Karena di Alkitab ada tuh firmannya mikul salib tuh berat bro, gitu kan. Berat. Jangan. Nggak di belakang sih. Di mana? Gue sempat mau bikin tuh di lengan di sini ya, salib. Cuma akhirnya gue terpikir nggak jadi karena gue takut kena somasi bro sama orang-orang gereja. Tapi kan banyak kali bro yang malah sorry, malah ada yang gambar komuknya. Yesus. Iya. Tapi dia posisinya benar bro, di dada, di punggung gitu kan, terus di lengan bahu ya. Emang ada di bagian lain bro? Enggak, maksud gua kalau gua waktu itu kan gua mau bikin salib di lengannya di sini nih posisinya. Nah ini sangat bahaya. Kenapa? Nah, jadi gini, ya gua ngerinya saat gua bikin pas gua ibadah. Jadi kalau di gereja itu kita kan ada angkat tangan. Saat kita angkat tangan salibnya kebalik bro. Ya kan, jadi kalau kelihatan pendeta, anti krisnya anak nih gitu. Gua ngeri aja gua tiba-tiba jangan ibadah di sini. Ya lu tinggal balikin aja gitu. Sekarang kalau lu begini, Di tangan lu yang satu yang angkat. iya bisa lah mau gue bikinin ya. Biasanya di tangan kanan. Oh iya bisa tangan kanan. Bikinnya Tangan kiri. Kalau tangan kiri absen biasanya. Oh, iya. Saya gitu. Kalau dua-duanya Kalau dua-duanya nyerah gitu. angkat tangan lu. Ya, tapi itu. Satu kalau memang ada ya gitu, gua pengen bikin satu gambar Salib, karena terus Tinkerbell. enggak sih Tinkerbell-nya enggak lah, gua salib. Nggak jadi ya, nggak jadi. Nggak jadi. Ntar gue telepon tuh orangnya, bang nggak jadi bang gitu. Jadi itu sih. Ya, Terbelnya juga udah tua kali. iya itu kalau memang ada ya itulah salib itulah. Salib. Gua pengen bikin satu salib sebagai bukti. Ya sebenarnya nggak bukti ya, kalau bukti cinta gua sama Tuhan tuh ya cukup dengan perilaku gua dan hati gua gitu. Cuma maksudnya gua pengen ya adalah satu ungkapan ekspresi dari diri gua gitu. Itu sih. Tapi gimana bro urusan
percintaan lu nih. Nah, Dan gue penasaran percintaan banget cuy. iya. Iya kan, penasaran banget. Nih, gue beli minum dulu ya. Ganteng, vokalis, rock and roll. Masa iya nggak punya? Gue minum dulu boleh nih? Minum bro. Ini juga Habisin. Ini apa nih? Udah nggak usah ditanya minuman. Enggak, soalnya gue sekarang udah gak minum alkohol. Iya, Gitu. bensin nih bensin. Bensin ya? Etanol. Etanol. Iya. Mutuangin ntar. Nggak campur minyak wangi. Oh iya. Ini root beer ya? Root beer ya? Root beer ya? Aja aja disebut. Ya dong, kan root beer gua, nggak sebut merek ya kan. Gimana bro? Balik lagi percintaan lo. Kalau bicara, Wah, kalau dakwah berat nih. Kalau dakwah berat nih. ya kalau bicara soal percintaan ya, gua udah gagal rumah tangga 2 kali. Iya, jadi rumah tangga gue yang pertama. Oh sorry ya, gue nggak niat ngomong situ. Enggak apa-apa. Tapi kalau lu nggak mau jawab, nggak apa nih, kita tutup aja di podcast ini. Selesai dong, selesai. Enggak. Jangan deh. Kayaknya Adit lebih tahu kalau sama yang pertama gitu. Kalau sama yang pertama, Adit lebih tahu gitu. Bahas yang lain aja. Enggak apa-apa. Jadi ya memang gua udah 2 kali gagal dalam rumah tangga. Ya, dan yang terakhir, yang terakhir ini bukan mantan istri gue ya, tapi Lu mencoba membuka hati untuk yang lain. Nah, saat gue ketemu sosok yang baru ini, ya cuma akhirnya gue harus kecewa lagi. Salah gue sih gitu. Gue tipe orang yang sangat temperamen, jadi kalau ada satu masalah, gue pikirin masalahnya, terus gue emosi, akhirnya gue luapin ke pasangan. Jadi lu terlalu cepat bertindak. Iya, Seperti gitu. Tapi lu sadar, maksud gua ketika lu sadar, gua salut bro sama lu bro. Bahwa saya kan banyak juga orang-orang yang ketika dia habis bertindak ya udah dia ngerasa egois paling bener ya. Tapi ketika lu bilang tadi itu salah gua sih, lu keren juga gitu. Itu. Jadi ya dia merasa sakit hati, akhirnya ya udahlah kita lanjut gitu. Cuma memang sosok orang ini kalau kalau dibilang untuk lupain ya mungkin bisa gue lupain, tapi mungkin bisa, pas harus bisa dong bro. Iya sih. Harus bisa bro. harus ya. Cuma memang Belum move on jangan-jangan. harus dong. Slow bro, lu Salah ngomong. jadi kan, aduh. Jadi dia yang membawa gue untuk kembali lagi ke keyakinan gue sekarang. Oke. Jadi makanya ada kesan yang baik lah dari dia, makanya Itu ya, momen yang selalu ingat itu ya. gue ingat gitu. Oke. Jadi ya, masalah percintaan gue hari ini lagi gagal, Lagi tidak baik-baik saja. tidak baik-baik aja. Tapi maksud gua lu mau nggak trauma kan sama cewek kan? Kalau trauma sih sebenarnya sih trauma sama cewek enggak Iya, dong. makanya- Sorry dong. Kalau Karena trauma kan sama takutnya- cewek itu gue sama cowok. Nah, Enggak, itu jangan. yang gua takut. Enggak dong. maksudnya. Enggak. Kalau trauma sama cewek sih enggak lah. Gue masih tetap suka sama dia. Saya tetap suka sama Kali dia. mau nyari sensasi kan dia. Enggak juga. Enggak gitu juga sih. Gua dari Gue tahu dari dulu gue paling takut sama banci, ya kan? Mau gue datengin nih. Jangan. Jangan di Jogja. Ntar kita kasih. Jangan. Kemarin nyalamin ke kopet. Oh itu ngeri tuh, serius. Ngeri tuh. Gue bilang habis rekam video tangannya nyamperin, megang ke bawah. Wah, ngeri. Gue bilang, lu mau nggak bikin video begitu ya? Gue panggilin bencong ya kan? Gue bilang sama dia, lu kalau panggilin bencong depan gue pukul di depan gue. Tapi intinya kita nggak menghina. Oh iya, enggak. Karena mereka juga ya manusia juga. Oh iya, Mereka iya. juga patut kita perhatikan juga. Iya, lu aja dah yang merhatiin gue sih. Terus gue nggak trauma. Pokoknya intinya gue nggak trauma dengan wanita. Cuma mungkin gue akan kalau ada orang baru yang datang ke gue akan hold dulu. Jadi Lu berusaha untuk Jual mahal. menunjukkan lu kalah sama dia. Oh, kira jual mahal. kayak lagunya coklat kan. Gimana lagunya? Kini Nggak nyala, nggak ada suaranya. ku hanya ingin lupakan semua. Oh, nyalain ya. Nyalain dulu dong. Oke, siap. Biar Kita sambil aktif. iseng aja nih ya. Iya. Ngasih aja ke aku. Langsung remnya ya. Kayak tali BH. Kayak tali BH. Belum. Iya, tadi udah di briefing kalau ini nyanyi. Kini aja. Kini ku hanya ingin lupakan semua, mengenangmu menyesakan jiwa, dan ku hapus air mata hingga ku dapat sembuhkan luka. Enak nih ngobrol gitu. Jadi ya itu tadi ya, lu bukannya trauma, tapi Tapi gue lu mencoba menjaga dulu
membenahi Tahan hati lu ya. dulu gitu kan maksud lu bro ya. Ketika nanti semuanya udah baik-baik aja ya nggak menutup kemungkinan dong. Tidak menutup Buat- kemungkinan gue bisa menerima orang yang baru. Atau gue bisa menerima dia kembali lagi, gak mungkin. Emang lu bisa. masih berharap? Berarti kan masih berharap ngomong gitu. Iya sebenarnya sih, iya masih lah ya. Masih, cuma kan yang bersangkutan sudah tidak mau diharapkan gitu. Jadi ya udahlah ya, Iya, udah lah. skip aja gitu. Iya. Tapi lu Oncom kalau juga. Oncom. Tapi kalau untuk kriteria cewek kayak gimana sih bro yang lu pengen? Lu pemilih gak sih? Gue nggak muluk-muluk sih. Cantik relatif ya. Yoi. Gue selalu menilai kecantikan Masa sih? itu iya Oh, serius. iya. Cantik itu bukan dari luar bro. Heeh. Banyak di luarnya cantik, ya kan? Tapi dalamnya 500.000 bro. Oh iya. Iya kan? Paham. Iya. Tapi 500.000 kan gitu. Bisa aja oncom. Gue Pengalaman ya bang. jadi Mati kan. jadi terus gue menilai itu cantik paras itu relatif. Tapi gue menilai semua itu dari hati. Satu Dari hati. lagunya itu tuh kan. Dari hati Yang paling dalam terucap kata cinta untuk udah ntar sama Om Andre langsung didatengin ya kan kita iya. itu ntar Om nyanyi. Maaf Om Andre. Mungkin kalau Oh iya. Terus bro, ya jadi gimana? gue melihat dari sikap dan perbuatan aja sih dari perilakunya gitu dan yang pasti ya kalau secara fisik ya gue cari yang putih, pasti kulitnya putih gitu lah ya. Tinggi ya terserah lah, mau tinggi, pendek, cuma pendeknya jangan segini nih ya kan. Ya iya itu kan? peri kalau Iya, tadi iya, itu peri. Rambut untuk rambut yang lurus kah, yang keritingnya ikal, apa botak? Yang penting gak keribu sama botak. Oh iya pang ya kan. Jangan dong, botak serem banget ya. Nanti cepak dong. Ya panjang lah, panjang boleh, sebahu pun boleh. Boleh. Tapi yang lu paling suka, yang lebih utama yang mana? Kalau gua sih putih lah ya, Yang penting bersih, putih itu ya. bersih. Dan Putih. yang pasti dia bisa nerima gua gitu loh. Putih suci murni. Itu Nurani. Nurani. Yoi. Terus. Nurani Kalau online. lagi Ya Nurani. ya udah skip. Gue tahu arah lu kemana. Tapi kalau jadi. untuk umur sendiri nih, lu lebih suka yang di bawah lo, terus sepantaran atau yang lebih dewasa dari lu sih? Gua lebih senang yang di bawah gua. Karena gua Jadi lu suka di atas ya? Iya benar, karena lebih enak di atas daripada di bawah. Di bawah kadang pegel bro, gitu Iya, kan, iya sih. didudukin gitu kan, aduh sakit pinggang, gitu. Kurus lagi Encok, didudukin. iya. Lu nggak tahu diri gitu. Lihat gue nih gitu. Ya, yang di bawah gua, karena gua sifatnya, gua orangnya agak ngemong gitu. Kalau yang di bawah gua bisa ngemong lah, nggak bawa dia untuk Lu terlalu standar bro. Iya. Kalau gua dapet jawaban begitu, ya kan, lu lebih suka yang mana? Ya di bawah umur. Kenapa? Biar bisa dibegoin bro. Tapi lu emang karena lu suka ngomong ya. Iya. Lu suka ngomong makanya. Cuma tuh temen gue ada punya monyet, beli monyet nih. Masih kecil di bawah lo. Coba ngomong. Itu monyet dong bro, itu monyet dong. Gitu kan. Tinggal mau tendang. Gua keliling ya kan pakai rantai gitu kan. Jadi Gua pinjam ular boleh ya, pinjam ular ya, Boleh. pinjam ular. Jadi di bawah lu ya bro ya, Ya, di bawah lu. boleh, boleh. Tapi ada target lagi nggak sih lu tahun-tahun ini lu mau nikah kah atau lu mau fokus dulu ke dalam karir lu kah? Gua tahun ini sih kayaknya lebih ke karir dulu ya. Karena kan gua belum lama berhenti kerja dan sekarang ya tadi kerjaan gua kalau taksi online sama ojek online kan. Ya gua lagi mau karir dulu lah. Gua mau dapetin satu kerjaan dulu gitu kan. Kalau nanti sudah mapan, sudah oke, mungkin baru gua bisa. Ya kalau memang ada orang baru gitu yang sesuai kriteria gua, ya mungkin gue bisa Terus buka. dompet udah keisi, Iya, ya kan? itu dia. Why not gitu ya? Itu dia. Lu Dit sebagai teman dekatnya ada nggak sih Dit, pertanyaan Dit? Mau nanya apa ya? Gue mau nanya apa yang nggak perlu ditanyain, bingung kan? Bingung sih gua. Jadi apa tuh? Tapi kalau udah ada gue tutup nih pasti. Ini jauh-jauh. Gila lu nih perjuangan cuy dari pagi ya kan. Gila gue makanya excited banget nih. Udah yuk. Ngantri kan? Yoi. Baru tanya habis bisa kan? Ngantri yang mau podcast ngantri banyak ya. Banyak ya, banyak bintang tamunya banyak ya tadi ya. Tapi lu kalau untuk dari karir sendiri nih, selain dari ya lu apa namanya bro, lu ngojol gitulah ya istilahnya. Lu pengen
ada nggak sih lu bayangan gue pengen usaha ini nih, gue pengen usaha itu tuh gitu? Kalau untuk usaha ada, cuma modalnya yang belum ada. Dulu gue punya mimpi tuh, gue punya warkop ya. Warkop. Tapi gue mau bikin warkop gue ini sebetulnya menunya standar kayak warkop pada umumnya, cuma gue pengen bikin warkop gue ini yang buat anak-anak nongkrong tuh nyaman. Oh, ada tempat tidurnya. Enggak, LC-nya, dong. ada LC-nya. Ada LC-nya. Pasti nyaman ya Dit ya. Kalau Iya kita sih. ngomong terus ya Dit ya. Enggak, gua lo aja. Takut dia. Takut dia sama nyonya. Ini gua mau nanya ini. Tuh tadi nggak ada. Baru ingat tuh. Ya, oke, silakan langsung aja. Enggak apa-apa nih. Nggak apa-apa dong. Ya di sini kan lu masih ada orang tua ya Dene. Ada nyokap, ada bokap pasti. ada. Ya ada deh Pak, masih lengkap dia Pak. Lanjut. Udah nggak lengkap gitu. Nah, apa nih yang pengen lo kasih atau yang belum pernah kesampaian tapi lo pengen ngasih gitu? Apa deh? Ya sebenarnya sih Tanpa dia minta gitu. Iya nggak apa-apa. nih gua rock and roll tapi Kali nanti mesti melo gitu kan. kabulkan kan? Iya. Kita Nggak ini sih ya, maksudnya orang tua gue juga bukan tipe orang tua yang menuntut anaknya harus memberikan sesuatu. iya pasti. Lu harus begini gitu, enggak. Mereka Makanya di sini posisinya yang lu mau ngasih apa nih yang Iya. pengen lo kasih yang belum Gua- pernah lo kasih? sebetulnya sih gue cuma mau ya orang nyokap bokap sih udah lumayan ya umurnya ya. Ya bokap gue sampai sekarang masih kerja. Nah makanya tadi gue pengen bisa bukain usaha buat orang tua gue. Contohnya? Nyokap gua. Contohnya yaitu entah warkop, entah nyokap gue tuh dia seneng bikin ayam goreng lengkoas. Dan itu enak dia kalau bikin. Jadi memang dia punya plan waktu itu dia mau jualan kayak gitu. Boleh tuh ntar nyobain. Gue Boleh lah. kepikiran kalau gue punya modal, gue akan bukain mereka itu dan gue akan bilang sama bokap gue, lu stop kerja. Ini udah waktunya lu untuk menikmati masa Masih. tua lu gitu. Jadi gue pengen, udahlah jangan kerja lagi. Ini gue bikinin, gue kasih modal, buka usaha, udah jalanin. Jalanin dalam arti nggak harus ngoyo juga, harus yang wah omsetnya sekian, enggak. Tapi cukup untuk kalian berdua makan dan untuk hidup kalian udah. Ya istilahnya gue cuma mau ngasih kebanggaan buat mereka, kayak biar mereka tuh Pembuktian. ya pembuktian ke mereka dan mereka tuh bisa berbesar hati ya, istilahnya bangga lah, ini loh anak gua gitu. Iya. Oh, sekarang ngomong loh sama bokap nyokap sama Om Hari. Denny nih Om. Ya kali lo ada rasa yang ganjel apa kesel marah gitu Tapi kan? lu sorry, lu minta maaf tapi lu gitu. deketnya sama orang tua ya Bang? Dekat gua dekat tipe anak yang kalau orang tua gua udah ngomong gua pasti dengerin. Apalagi kalau udah bokap ngomong gua paling Anak soleh. takut gua sama bokap maksud gua. soleh. Iya. Jadi kalau udah bokap gua ngomong gua pasti nurut gitu. Ya yang gua mau sampein Itu buat dari kecil, dari bokap, kecil, thanks itu dari ke kecil nyokap. gitu ya Bang? dari kecil. Padahal dulu bokap tuh orangnya keras. Bokap nyokap tuh orangnya keras. Kalau ngedidik tuh keras banget. Karena kan bokap gua, kakek gua kan militer kan. Iya, jadi bokap gua didikannya militer. Jadi dia turunin ke gua juga sama. Jadi gua harus hidup mandiri dan sangat keras gitu. Cuma ya itu kerasnya dia tuh buat ngebentuk gua gitu, biar gua nggak cengeng gitu saat gua dewasa. Iya. Gitu. Bro sorry ya, nih kalau lu mau jawab monggo, kalau lu nggak mau jawab pun nggak apa-apa nih. Karena ini pertanyaan agak sedikit dalam gitu. Iya. Lu pernah nggak sih ngerasain momen di tengah keluarga lu ketika keluarga lu tuh lagi ngedrop bro? Lu hidup di zaman itu ataukah memang lu hidup di zaman yang memang lu lahir ya keluarga lu ada ya gitu ya. ada aja gitu loh. Pernah. Apa tuh bro, momen apa? Pernah. tuh? Jadi yang tadi gue bilang dulu kan bokap kerja di rumah produksi rekaman itu ya, Hin Collection itu. Habis itu di situ bokap kena masalah pembajakan kaset. Jadi dia tergiur sama temennya, diajak pembajakan kaset.
Nah disitulah momen akhirnya digerebek dan akhirnya pilot lah ya. Nah, pilot. Jadi bokap gue udah nggak kerja lagi di situ dan yang usahanya ini juga kaset bajakan ini juga akhirnya pilot dan harus kayak nembus lah. Kalau tangkap tuh harus tembus tuh kan. Itu harus keluar uang banyak. Itu akhirnya nebus itu pakai duit apa? Lu jual rumah. Jadi kita dulu punya rumah di daerah Cimone itu dijual. Nah, jadi itu udah. Lu umur berapa tuh bro? Pas pada saat itu? Gue masih kecil ya. Iya, umur berapa kira-kira? Umur kurang lebih gue umur 5 atau 6 tahun lah. Tapi lu udah belum sih dengan kondisinya pada saat itu? Gue waktu itu samar-samar ya, karena gue masih kecil ya, gue belum paham. Lu nggak kayak anjir nih, kayaknya nggak lagi baik-baik aja nih, enggak. Gue baru tersadar itu saat gue udah mulai masuk beranjak SD. Siapa yang cerita? Enggak cerita. Jadi dulu akhirnya kita memutuskan pindah ke Depok. Jadi kita pindah ke Depok. Kita pindah ke perumahan, sebenarnya bukan perumahan sih, ini RSS, bukan perumahan, RSS. RSS itu jadi rumah untuk yang orang-orang gusuran. Nah, jadi RSS-nya rumah sangat sederhana, ya kecil lah ya rumahnya, gitu. Nah itu momen dimana keluarga gue memang ya bokap gue hanya bisa narik angkot, jadi dimodalin sama mbah gue tuh dikasih angkot. Jadi bokap gue narik angkot dan di situ momennya ya itu momen paling gue kita makan nasi sama telur gitu, kayak telur satu dibelah itu dibagi terus pakai kerupuk gitu. Jadi betul-betul kita tuh mirip banget. Lu berapa bersaudara sih bro? Gue 2 bersaudara. Ya. Jadi di situ momennya kayak gue sampai bayaran sekolah. Gue dulu sekolah Kristen bro di PSKD yang di Pancoran Mas. Jadi zaman dulu tuh tahun 90-an tuh kan bayaran ratusan ribu dia kalau nggak salah. Iya mahal dia. Pokoknya hampir 100 ribuan lah mahal. Sekolah. Dan itu bokap gue nggak bisa buat bayaran itu, akhirnya bude gue yang bayarin. Nah di mana satu momen ya itu yang gue lihat kayak gue harus datang ke rumah bude gue bawa kartu SPP gue, bude gue, bokap gue nggak bisa membiayai itu. Gitu. Ya itu momen-momen. Tapi di situ bawah. Sedih nggak sih? Maksudnya udah ngerasa. Sedih bro, sedih banget serius. Itu sedih banget. Gua tuh memimpikan kayak orang anak-anak yang lain gitu. Jadi kayak dulu tuh kalau gue mau beli mainan tuh kayak gue harus nunggu. Jadi nggak langsung kayak nyokap bokap gue beliin tuh enggak. Untuk nabung. Iya. Mau apa nabung gitu. Atau ya udah, gue tahan aja. Kayak gue punya mimpi, gue mau punya ini, gue tahan aja gitu. Dan dulu zamannya Nintendo ya. Jadi sepupu gue yang dari kalangan berada udah punya, gue kepengen, tapi gue nggak bisa kan. Nah, iya, gue cuma bisa main Nintendo tuh kalau gue lagi libur, gue pergi ke rumah dia nginap. Tapi dikasih kan? Dikasih. Baik-baik kalau sepupu gue baik-baik. Cuma di momen yang kayak saat gue ngumpul sama teman-teman sekolah gue, yang mereka cerita, wah gue punya Nintendo, gue mainin ini, gue nggak punya. Gitu. Karena kan juga circle lu kalau di PSKD gue tahu memang orang-orang benar juga kan akhirnya kan ya menengah ke atas semua lah ya, atas gitu. Ya. Menengah ke pinggir lah ya. Iya, ke pinggir cebur nggak bisa berenang ya tolong gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak ya saat mereka berbicara mengenai kemewahan, gue cuma bisa kapan gue bisa kayak mereka gitu. Sedih sih. Berarti perjuangan orang tua lu tuh gila keren banget ya. Luar biasa sih emang mereka. Dan ada nggak ya lu yang lu mau tadi Adit bilang, lu mau bilang gitu ke orang tua lu, sampaikan yang lu mau sampaikan yang mungkin di rumah lu sampai sekarang belum sempet lu sampaikan. Dan momen inilah maksudnya. Kalau gue ke nyokap sih gue selalu bilang. Kalau ke nyokap gue selalu ngomong. Gue cuma mau minta doa doang. Cuma kalau ke bokap gue memang agak apa ya, sungkan iya, karena laki-laki kan biasanya di sini nggak usah sungkan ya. Yang pengen gue katain gue pengen sampein ke bokap ya, gue cuma mau minta doanya aja, doain biar gue bisa ya dapat pekerjaan yang baru, survive gue bisa sukses untuk gue bisa wujudin mimpinya kalian. Itu nggak ada pesan gitu kayak gue pengen lu terima kasih ke bokap. Ya kalau terima kasih ya gitu bro, gue pengen benar. Gue sangat terima kasih sekali sama nyokap bokap dan ya gue minta maaf kalau gue masih belum bisa jadi yang terbaik gitu, tapi
Tapi lu tetap yang terbaik lah buat mereka bro. Lu tetap yang terbaik lah bro. Doain aja gue bisa berhasil. Kita doain supaya berhasil. Gila, keren banget. Asli. Bisa keren banget. Karena apa ya, Dit, perjuangan kalau gue lihat orang tuanya, terutama bokapnya, gue kan nggak kenal Dit ya. Lu mungkin lebih kenal. Nah, Ya kan? Adit tahu. Ada tahu ya. Maksudnya gue yakin orang tua lu tuh orang baik lah gitu. Maksudnya sampai lu bisa. Tadi gue agak iri juga gitu ketika lu bilang gue hormat sama orang tua lu, sama bokap. Karena gue pribadi lagi dalam ada keadaan anak-anak gue nggak hormat sama gue gitu loh. Iya, jadi kayak timbal balik ya. Iya, berarti orang tua lu hebat ya. Jadi makanya pas gue ngedenger tadi lu bilang kenapa gue pengen banget ngedenger ucapan seorang anak berterima kasih sama orang tuanya. Itu Iya, karena wah, apa ya gini, cuy. waktu kita remaja gitu kita kayak orang tua ngomong sedikit nih, kita benci gitu kan, kita ngomong diatur. Tapi pasti nanti suatu saat lo kangen Ketika kehilangan. nasihatin. Iya, Iya, itu kan karena kita di fase pencarian jati diri ya. iya lo kangen Jadi istilahnya nasihat. kita lagi mau berontak gitu. Iya. Dari aturan gitu kan. Karena kita lagi cari jati diri ya Saat ibaratnya. kita udah nggak ada, Nah, itu dia. Nah, iya. Tapi gue yakin lu di rumah belum pernah kan lu samperin ke bokap lo tahu apa Peluk gitu terima ya, kasih terima selama kasih ini. gitu. Gue baru semalam, belum. gue baru kemarin, gue baru kemarin Belum. nangis cuy. Gue pas momen gue balik ke rumah bokap setelah sekian lama, dia lagi bengong ngadep tempat tidur ke tembok sendiri, terus tiba-tiba gue datang, gue loncat ke dia bilang ini siapa, dia bilang gitu kan. Gue peluk kencang ya kan cuy. Gak ada tisu nih. Aduh, Gue jadi cengeng gue. Ya nggak, wajar bro, gila. Ya akhirnya ya itu tadi gue peluk gitu. Oh. Iya. Oke. terus lanjut. peluk, Iya gue kaget dong ya. iya dia kaget, terus akhirnya gue bilang sorry ya selama ini ya gue minta maaf gitu, gue peluk, gue bilang gue belum ngasih apa-apa, dan yang bikin gue langsung pecah gitu cuy. Dia bilang lu kenapa kalaupun lu nggak bawa Feeling tuh ya. kenapa walaupun lu nggak bawa apa-apa ke sini, gue tetap orang tua lu. Dia bilang lu mau jadi lu tuh jadi tempat lu pulang, dia bilang Lu pulang sini. lu pulang sih. Iya. Emang gitu. Dan diterima seutuhnya lo. Benar. Dari ujung kaki sampai ujung pala. Yang gue sedih tuh kayak lu udah ninggalin dia beberapa tahun dengan kondisi yang mungkin kayak dia kesulitan gitu ya, tapi Iya. ketika kita datang kita minta maaf kayak udah nggak terjadi apa-apa. Jadi kayak dapet apa? Tua yang tua ya. Dia Ya terima lagi. semuanya, iya. Kesepiannya ini ya. Terobati. Dan itu nggak bisa dibayar. Tapi Nggak bisa dibeli ya kan. thank you bro, lu tadi udah kayak apa, gue Mewakili. mewakili Iya, cukup iya. mewakili perasaan gue. Dengan itu gue doain lu bokap nyokap di rumah, saudara-saudara lo sehat-sehat Ya, terus amin, bro ya. amin. Sukses, ya kan? Sukses. Bahagia ya kan. Terus resolusi lu tahun ini apa dong berarti? Gue sebenarnya pengen jadi artis ya, cuma nggak artis gue. Nggak. apa-apa. Iya, aja bisa. Artis tato lagi. Artis bokep, kalau nggak artis bokep. Jangan dong bro. Itu jalur ini, jalur nikmat tapi bahaya juga kan. Ya, gue sebenarnya dari dulu tuh pengen, ya apalagi di musik ya. Cuma gue terkendala, balik lagi ini. Balikin ya. Enggak. Gue terbatas dengan vokal gue gitu. Jadi dari dulu gue sebenarnya seneng. Jadi terbatas. Tar dulu nih kalau ngomong gue yang jelas terbatas lo gagap apa gimana? Enggak. Maksudnya dari segi dari segi suara, maksudnya dari segi suara kan banyak ya di luaran tuh yang suaranya bagus gitu. Sementara kalau gue cuma modal suara power teriak gitu, tapi gue masih belum bisa ngatur lebih oke lagi. Belajar terus. Ya, gue pengen. Tapi lu masih berharap di industri itu ya?
sangat berharap Ini apa sekali. Japar nih? Sangat berharap Jadi sekali. bukan lu celana. Kali ya, gitu kan. Dimasukin ke musik. Oh iya, iya, ke iya. industri musik. Sangat berharap gue masih bisa di jalur musik. Nafsu bener. Sorry, musik atau maksud gua showbiz. Kalau showbiz kan lebih luas kayak dunia kayak begini, YouTube, TikTok itu kan masih Entertain ya. showbiz. Atau memang lu spesialisasinya lebih ke musik aja gitu? Iya, showbiz juga bisa sih. Bisa ya? Gue lebih senang tampil ya. Gue lebih senang tampil gitu. Panggung mana nih panggung nih gitu Iya, ya. jadi gue setiap ada panggung gue naik gitu kan, ke atas kan, "Weh," gitu kan. turun. Kagak kan main naik-naik aja. Ya, satu mimpi gue adalah gue punya band gue ini ya dikenal orang gitu, terkenal lah. Gitu. Kalaupun nggak harus ngeband lu solo juga nggak apa-apa sih. Iya, Solo Jawa Tengah kan. Iya kan. Oncom. Iya. Oncom. Kalau yang nggak Balik dimakan. dari sono. Jogja. Oh iya, ke Solo gue sama dia Solo kan, Solo juga. marah berdua nggak ngajak cuy. Mendadak. Iya, tapi nggak apa, gue dapet ceritanya seru sih kalian berdua tuh gila leh. Ya kan lu lagi ada project kan. Project dunia akhirat. Yoi, project akhirat, Yoi. Ya itu sih solusi gue itu ya, adalah mau gue punya keuangan gue membaik, Amin. gue ada pekerjaan yang baru, gue settle Amin. dan ya gue pengen ada di jalur musik Jangan dan lupa ntar ya. sama di kita ya. entertain, di entertain lah ya gitu. Keren. keren ya. Nyanyi nih kita. Oke, bro, ini terakhir nih ya. Iya. Terakhir, lu ada nggak sih lagu yang paling berkesan ya, yang lu inget nih, mungkin ketika lu nongkrong lu inget lagu itu mengingatkan lu ke masa-masa yang lalu gitu. Ada nggak sih lagu itu? Ada. Apa tuh? Lagunya Slang yang terlalu manis. Oh, boleh dong nyanyi bareng ya? Boleh ya. Itu dari PS. Ku ambil gitar. Gitu ya. Itu bener ya, segini suara lu segini ya. Iya. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Minta sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, kalau memang kita tak saling cinta akan terjadi. Gila, keren. Terakhir bro, ada nggak sih pesan-pesan atau kata-kata motivasi buat teman-teman kita yang lagi nonton podcast ini? Oke. Buat teman-teman yang nonton podcast, selama lu masih punya mimpi, berarti lu masih ada harapan. Dan selama lu memiliki harapan, mimpi lu akan terwujud apabila lu percaya dan yakin kalau
harapan itu bisa menjadi kenyataan. Yo, Aja. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Yo, bro, thank you, bro. Udah datang jauh-jauh kesini. Nanti next episode kita ketemu lagi, bro ya. Oke, boleh, Oke. boleh. Sip. Dadah.